Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurkilam Pamungkas, mahasiswa S2 Desain, kelas reguler dengan NIM 206012510004. Kali ini saya akan presentasikan mengenai usulan topik tesis saya yang kedua untuk mata kuliah pra-proyek dengan judul Perancangan Manajemen Konten Digital untuk Meningkatkan Adopsi Kendaraan Hybrid di Dealer Honda Cikarang. Kita mulai saja. Yang pertama yakni ada fenomena umum. Perkembangan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa kendaraan hybrid jadi salah satu, maksud saya menjadi solusi transisi yang lebih mudah diterima dibanding kendaraan listrik murni. Kenapa? Karena tidak bergantung penuh pada infrastruktur pengisian daya. Jadi, jadi kendaraan hybrid eh, di samping kendaraan hybrid mampu mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi, sehingga menjadi alternatif yang relevan di tengah meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat. Namun, tingkat adopsi kendaraan hybrid masih belum optimal, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsumen, persepsi harga yang tinggi, serta belum optimalnya strategi komunikasi pemasaran, khususnya dalam pemanfaatan konten digital. Mulai dari itu, pada fenomena khusus yang pertama yakni pemanfaatan konten digital. Seperti di dealer Honda Cikarang, telah dealer Honda Cikarang, di dealer Honda Cikarang sendiri telah memanfaatkan Instagram sebagai media promosi dan mulai menghadirkan konten edukatif terkait kendaraan hybrid. Yang kedua, yakni dominasi promosi produk. Di konten yang disajikan masih di dalam Honda Cikarang, masih didominasi oleh konten yang disajikan masih didominasi promosi produk, sementara konten edukasi hybrid belum dikembangkan secara mendalam dan berkelanjutan. Yang ketiga, yakni edukasi kendaraan hybrid sebenarnya memiliki potensi eh, yang lumayan cukup besar, khususnya di media sosial sebagai sarana edukasi dan konversi. Dan konversi belum dimanfaatkan secara optimal melalui strategi konten yang terstruktur. Disclaimer dulu sebelumnya, saya pernah bekerja di suatu dealer Honda, yakni di Honda Cikarang. Pada itu, oleh karena tersebut, saya mengambil studi kasus di dealer Honda Cikarang sendiri, khususnya untuk mengenai adopsi kendaraan hybrid. Selesai dari fenomena khusus ini, kita lanjutkan ke identifikasi masalah. Yang pertama yakni konten hybrid yang belum terstruktur. Konten edukatif pada akun Instagram @hondacikarang_ mengenai kendaraan hybrid sudah tersedia. Namun, belum dikelola dalam sistem manajemen konten yang terstruktur, mulai dari planning, production, hingga distribution. Yang kedua yakni strategi komunikasi yang belum terintegrasi. Penyampaian konten edukatif masih belum konsisten dan belum terintegrasi dalam strategi komunikasi yang berkelanjutan untuk membangun awareness hingga menuju ke konversi. Kemudian yang ketiga adalah serial konten yang belum efektif. Pada kondisi sekarang, edukasi mengenai kendaraan hybrid secara umum masih belum cukup mendalam untuk mengubah persepsi dan perilaku konsumen secara signifikan. Maka dari itu, diperlukan serial konten edukasi ataupun bisa storytelling penggunaan sebuah kendaraan hybrid. Maka dari identifikasi masalah, fenomena khusus dan fenomena umum yang kita sudah jelaskan sebelumnya, maka akan timbullah suatu pertanyaan, yakni bagaimana merancang manajemen konten digital yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan adopsi kendaraan hybrid di Honda Cikarang. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita butuh suatu pembanding dengan penelitian-penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian dari Universitas Pajajaran tentang strategi pemasaran mobil hybrid dalam menghadapi persaingan dengan mobil listrik Cina di pasar otomotif Indonesia. Nah, penelitian dilakukan pada tahun 2025. Temuannya ini penelitian ini membahas bagaimana strategi pemasaran kendaraan hybrid digunakan untuk menghadapi persaingan kendaraan listrik. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi komunikasi dan positioning produk sangat berpengaruh terhadap penerimaan pasar. Yang kedua, ada penelitian dari Universitas Paramadina yang berjudul Komunikasi Pemasaran Perusahaan Otomotif Mobil Melalui Penggunaan Media Digital.
Studi kasus pada 7 merek passenger car di Indonesia. Pada tahun 2024, ditemukan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media digital dalam industri otomotif berpengaruh terhadap penyebaran informasi, respon publik, dan peningkatan penjualan kendaraan. Yang ketiga ada penelitian dari Universitas Islam Negeri Sultan Syah Kuala dari Riau, dengan judul perencanaan dan proses pemasaran yang dilakukan oleh Honda Mobil, lakukan pada tahun 2024. Temuannya yakni penelitian ini menjelaskan bahwa Honda menggunakan strategi pemasaran berbasis digital untuk meningkatkan daya saing, termasuk dalam pengenalan kendaraan ramah lingkungan seperti hybrid. Selanjutnya, untuk penelitian keempat ada dari Universitas Negeri Makassar dengan judul pendampingan pemasaran berbasis digital bagi pelaku usaha otomotif pada UDR3 Jaya Mobil sebagai strategi peningkatan daya saing di era ekonomi digital. Dengan dilakukan penelitian dilakukan pada tahun 2026 dan temuannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemasaran digital mampu meningkatkan daya saing bisnis otomotif, terutama melalui peningkatan jangkauan dan layanan. Yang selanjutnya penelitian kelima yakni dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan berjudul Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Digital pada Perusahaan Pembiayaan Otomotif. Studi kasus PT Mandiri Utama Finance dilakukan pada tahun 2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan strategi digital marketing yang terstruktur seperti yakni SOSTAC ataupun System Analyze, Objektif, Strategi, Taktik, Action, dan Control meningkatkan efektivitas komunikasi dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen otomotif. Dan untuk penelitian keenam ada dari eh, Universitas STIM Muhammadiyah Palopo yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Mobil Ramah Lingkungan di Kota Batam. Dan penelitian dilakukan pada tahun 2023. Semuanya yakni penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli kendaraan ramah lingkungan seperti hybrid, masuk persepsi manfaat kesadaran lingkungan dan harga. Setelah dari penelitian terdahulu, bisa kita simpulkan sama-sama yakni penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adopsi kendaraan hybrid dipengaruhi oleh faktor pemahaman konsumen, persepsi harga, kesadaran lingkungan, dan kesadaran lingkungan. Selain itu, strategi digital marketing dan media sosial memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan minat konsumen. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek perilaku konsumen dan pemasaran secara umum. Sementara pengelolaan konten digital yang terstruktur dan strategis di level dealer masih belum banyak dikaji secara spesifik. Nah, maka dari situ mari kita bisa lihat dari state of the art yang bisa kita simpulkan. Yang pertama dari keadaan sekarang. Masalah kendaraan hybrid di Indonesia termasuk di level dealer seperti Honda Cikarang telah memanfaatkan media sosial seperti Instagram sebagai sarana promosi dan mulai mengarah pada konten edukatif. Namun, implementasi konten masih cenderung bersifat promosi, tidak konsisten atau belum konsisten dan belum terintegrasi dalam sistem manajemen konten digital yang strategis. Sementara untuk penelitian sendiri, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek perilaku konsumen, pemasaran, dan teknologi kendaraan hybrid. Namun, masih terdapat kekurangan dalam kajian mengenai manajemen konten digital secara strategis di level dealer, pengembangan konten edukatif yang terstruktur dan berlanjutan, serta integrasi pendekatan desain komunikasi visual dalam strategi konten digital. Dan selanjutnya untuk kebaruan atau novelty, penelitian yang ini penelitian yang kita lakukan menawarkan kebaruan berupa rencana sistem manajemen konten digital berbasis strategi, planning, production, distribution. Integrasi. Yang kedua ada integrasi edukasi dan promosi dalam konten digital kendaraan hybrid. Dan yang ketiga adalah pendekatan desain komunikasi visual dalam membangun efektivitas konten digital di level dealer. Hal penelitian ini juga relevan dengan SDGs yang ke-11, yakni Sustainable Cities and Communities, SDGs ke-13, yakni Climate Action. Untuk selanjutnya, berangkat dari situ, kita akan bisa menentukan research ke atau research question yang akan kita lakukan dalam
penelitian penelitian yang penelitian kita ke depannya. Artinya ada berupa apa, mengapa, bahkan bagaimana. Apa sendiri, yaitu apa bentuk manajemen konten digital yang efektif untuk meningkatkan adopsi kendaraan hybrid. Yang kedua adalah mengapa. Mengapa manajemen konten digital yang strategis penting dalam meningkatkan pemahaman dan persepsi konsumen terhadap kendaraan hybrid. Yang ketiga adalah bagaimana. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan manajemen konten digital yang mampu meningkatkan efektivitas edukasi dan adopsi kendaraan hybrid di dealer Honda Cikarang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.